Seorang pria bernama Bang tiba-tiba diminta istrinya untuk menjaga putri dari temannya karena dia dan temannya akan berlibur sekitar 3 minggu. Mendengar itu tentu saja membuat Bang keberatan. Tapi setelah si istri mengatakan jika dia akan membuat belutnya Bang muntah sampai puas, dia pun terpaksa menyetujuinya. Keesokan harinya, setelah mengantarkan istri dan temannya, dia pun langsung menjemput si anak. Dia adalah Yunji, anak dari teman wanita istrinya. Ketika dijemput, si Yunji ini malah ikut membawa temannya juga. Meskipun sedikit kesal, tapi Bang yang tidak ingin repot membiarkan temannya ikut menumpang. Di tengah perjalanan, Yunji mengatakan jika dia akan menginap di rumah temannya. Sebelum turun, Bang memberikannya sedikit uang untuk bekalnya. 뭐라도 사가는 게 예의야. 그래. 걱정 마세요. Singkat waktu, saat dini hari, Yunji menghubungi Bang yang sedang tertidur lelap. Dia mengatakan ingin dijemput karena perutnya sakit. Bang yang masih setengah sadar sempat kesal dengan kelakuannya. Tapi karena mengingat pesan dari istrinya, dia pun terpaksa bangun untuk menjemput Yunji. Setelah dijemput, Yunji terlihat bersama seorang pria yang merupakan kakak kelasnya. Si pria tampak kesal dengan kedatangan Bang dan memutuskan untuk pergi. Bang yang melihat Yunji baik-baik saja kembali membuatnya kesal. Karena Yunji mengatakan jika dia ingin menginap di rumahnya Bang. Tapi saat diajak mengobrol, Bang malah dicuekin. Dan Yunji asik chattingan dengan teman wanitanya. Tentu saja Bang yang sedang enak tertidur terpaksa bangun dan malah dicuekin membuatnya semakin kesal. Dalam hati dia pun berkata, "Kampret juga nih bocah." Saat akan pulang, Bang sempat melihat Yunji pergi bersama pria yang merupakan kakak kelasnya tadi. Tapi karena memiliki firasat yang tidak enak, Bang memutuskan untuk putar balik dan mencari keberadaan Yunji. Dan sungguh mengejutkannya, saat Bang memberikan Yunji uang, dia juga menaruh alat pelacak di dompetnya. Siapakah sosok Bang sebenarnya? 얘들아, 돈 가면 언니가 하시면 되잖아요. Sedangkan Yunji dan temannya ternyata sedang ditindas oleh kakak kelasnya. Tapi tidak lama berselang, Bang juga tiba di tempat tersebut. Dia meminta agar mereka menghentikan aksinya. Tapi karena merasa menang jumlah, para pria langsung menyerang Bang. Dan kembali lagi, ternyata Bang bukanlah orang sembarangan. Karena terlihat dia dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan ekspresi yang dingin. Bahkan ketika dia terkena tusukan dari si wanita, dia tetap terlihat santuy. 걔 다치면 안 되는 애야. 아저씨, Setelah kejadian kemarin, akhirnya Bang mengizinkan Yunji tinggal di rumahnya. 야, 42 됐냐? 헐. 좋은 아이다. 근데 아저씨, Singkat waktu saat mereka melewati tempat kemarin, di sana sudah banyak terdapat polisi. Karena faktanya, para siswa pria yang dihajarnya kemarin semuanya ditemukan telah tewas. Mereka kemudian diberhentikan oleh seorang detektif dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bang karena mobilnya terlihat melewati area tersebut 30 menit sebelum kejadian. Dengan santai, Bang mengatakan jika dia memang sering melewati area ini karena jalan ini merupakan jalan pintas untuk ke rumahnya. Entah siapa sebenarnya sosok Bang ini, karena dia terlihat begitu santai mendengar orang yang dihajarnya kemarin telah dihabisi oleh orang lain.
안 좋은 예감은 Keesokan harinya, si detektif datang ke rumahnya Bang karena dia merasa curiga jika Bang mengetahui sesuatu. Tapi kembali lagi, Bang tetap santai menjawab semua pertanyaan dari si detektif dan tidak terlihat gugup sama sekali. Saat si detektif bertanya siapa gadis muda yang bersamanya, Bang pun menjawab jika dia adalah anak teman istrinya. Dia hanya diminta untuk menjaganya. Setelah si detektif pergi, Bang kemudian menemui Yunji untuk menenangkannya. Tidak lama, Yunji mendapatkan panggilan dari HP temannya. Tapi orang yang menelpon adalah si wanita yang ditonjok kemarin oleh Bang. Mengetahui hal itu, Bang kemudian mengambil ponselnya Yunji dan berbicara dengan si wanita. Si wanita mengatakan jika pisau yang direbut kemarin oleh Bang terdapat sidik jarinya. Dan pisau itulah yang digunakan pelaku untuk menghabisi para siswa pria. Dia mengatakan jika Bang tidak datang ke tempat yang dia katakan, maka dia akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Karena si wanita juga merampas dompet Yunji yang terdapat alat pelacaknya, Bang pun dengan mudah bisa menemukan lokasi si wanita. Sebelum pergi, Bang terlihat membuka kopernya yang dipenuhi senjata dan memberikan gelang kepada Yunji yang berisi alat pelacak. Kita semakin dibuat penasaran dengan sosok Bang yang sebenarnya. Ketika Bang masuk ke tempat itu, si wanita yang sok keras kembali kaget melihat Bang bisa mengetahui lokasinya. 새끼야. 형 안 돌아올 거야. Setelah melumpuhkan satu orang di sana, Bang secara baik-baik meminta pisau tersebut diserahkan. Karena si pria tidak mau menyerahkan pisau itu, dengan tatapan dinginnya, Bang melukai si anak buah. Sampai akhirnya si pria ketar-ketir dan mau menyerahkan pisau tersebut. Saat mengejar si pria, Bang mendapatkan lawan yang lumayan keras, sehingga adu mekanik singkat pun harus terjadi. Setelah melumpuhkan si pria misterius, Bang kemudian pergi dari sana. Tapi ketika malam tiba, dia yang kembali ke rumah mendapati jika ada orang yang masuk dan menculik Yunji. Tanpa basa-basi, Bang langsung mengambil pistolnya dan langsung mengikuti pergerakan Yunji berkat gelang yang dia berikan kemarin. Tiba di lokasi tanpa banyak bicara, dia langsung menghajar semua orang yang ada di sana sambil mencari keberadaan Yunji. Melihat ada si wanita songong yang mencoba kabur, dengan entengnya Bang menjambak rambutnya sampai dia terjatuh. 나 잘못되면 전혀 뭐가 Si wanita kemudian diikat oleh Bang dan disuruh mengatakan semua hal yang dia ketahui. Dari sini barulah kita tahu ternyata Bang sedang berhadapan dengan sindikat gelap perdagangan ciwi-ciwi yang mengutamakan wanita muda yang masih SMA. Dan si wanita songong ini hanyalah perantara. Karena dia tetap saja songong, Bang dengan tatapan dinginnya langsung menusuk paha mulus si wanita agar dia mau mengatakan semuanya. Karena dia sudah kena mental, dia pun memberitahu Bang jika Yunji dibawa ke sebuah hotel. Setelah Bang pergi, si detektif yang mendapatkan laporan juga pergi ke tempat tersebut. Tapi dia justru menemukan jika si wanita telah tewas dihabisi oleh seseorang. Dan pastinya orang itu bukanlah Bang. Berkat informasi dari si wanita, Bang langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Dengan ekspresi dinginnya, Bang kembali membrutal
dan membantai semua orang yang ada di sana. Melihat aksinya Bang, gua benar-benar suka guys, karena dia menggunakan pistol untuk menghabisi para musuh. Secara logika itu sangatlah masuk akal daripada hanya menggunakan tangan kosong. Sudah pasti hemat tenaga dan musuh dipastikan tidak akan bangun lagi. Karena mau sejago apapun yang namanya manusia pasti punya batasan fisik. Kalau sudah capek, ujung-ujungnya bukannya keren, yang ada malah tertangkap oleh musuh. Karena dia tidak menemukan keberadaan Yunji, Bang bertanya kepada pria yang kabur karena sudah kena mental. Dia berjanji akan memberikan mereka hidup jika memberitahu di mana keberadaan Yunji. Tapi setelah mengetahui informasinya, Bang tetap menghabisi mereka bertiga. Di momen ini, dia kembali bertemu dengan si pria misterius. Dan diketahuilah jika dia merupakan seorang mantan pasukan khusus Rusia. Karena tidak ingin membuang waktu, Bang memancing si pirang untuk naik ke lantai atas. Di sana, Bang sudah menyiapkan tali agar dia bisa turun dengan cepat. Setelah adu mekanik singkat, kali ini si pirang kena tipu oleh Bang. Ketika berada di bawah, ternyata si detektif juga datang ke tempat tersebut. Dia kemudian menodongkan pistol kepada Bang dan masih menuduh jika dialah pelaku dari semuanya ini. Bang yang malas banyak omong dengan mudah merebut pistolnya, kemudian memborgolnya agar bisa pergi bersama ke tempat Yunji berada. Setelah berhasil menemukan Yunji, Bang langsung beraksi untuk menyelamatkannya. Setelah menghabisi orang-orang yang membawa Yunji, si pria kemarin datang lagi dan berusaha untuk menghentikan Bang. Tapi tentu saja dia hanya menyetorkan nyawanya sendiri. Setelah selesai dengan aksi brutalnya, secara mengejutkan, Bang menyebut si detektif dengan sebutan detektif korup. Dan dia sudah mendapatkan bukti jika si detektif mendapatkan sogokan. Maka dari itu dia ingin meminta bantuan si detektif agar bisa lolos dari polisi yang sudah tiba di sana. 조만간 연락할게. 그게 무슨 말이야? Singkat waktu setelah 2 hari dirawat, akhirnya Yunji sadar dari pingsannya. Tidak lama kemudian, Bang ditemui lagi oleh si detektif. Dia bertanya bagaimana caranya Bang bisa tahu jika dia telah mendapatkan sogokan. Bang menjelaskan saat dia terjatuh di mobil si detektif, dia melihat jika di bagasinya si detektif membawa jasad dari si wanita songong. Dan dari situlah dia menyadari jika si detektif ikut terlibat dalam sindikat ini. Bang meminta si detektif untuk mencari informasi siapa orang yang berniat menyelundupkan Yunji. Beberapa waktu kemudian, Bang yang ingin menuntaskan masalah ini kemudian menemui kenalan lamanya untuk memesan senjata. Di sini barulah terungkap siapa sebenarnya sosok dari Bang ini. Ternyata dia merupakan mantan pembunuh bayaran profesional yang sudah lama pensiun dan memutuskan untuk hidup normal bersama istrinya. Tapi takdir memaksanya untuk kembali membrutal. 생각했잖아요. 아무튼 Setelah melakukan penyelidikan, si detektif mendapatkan informasi jika orang yang memesan Yunji bernama Park Hyunju. Berbekal informasi yang dia dapatkan, Bang dengan santai dan sambil minum kopi menghabisi semua anak buahnya. Setelah menyiksa Park agar dia mendapatkan informasi dalang di balik semua ini, Bang berjanji akan membiarkannya hidup.
Tapi seperti biasanya, setelah mendapatkan informasi, dia tetap menghabisinya. 나랑 양 사장이라 이만 한국 애들로 뭐 만족이 안 되는 거 아니고 살림 쓰고는 안 되지. Kemudian Bang menelpon tim pembersih untuk membereskan semua mayat yang ada di sana. Dia juga mengatakan pada si kepala pembersih jika kali ini akan ada banyak jasad yang harus dia bereskan. Karena sebentar lagi Bang akan membrutal untuk menyelesaikan semuanya. Setelah beberapa hari, Bang kembali menemui kenalannya karena senjata yang dia pesan sudah tiba. Dan ketika dia mencobanya, 탱크 나온 줄 알았어. mantap! Sebelum memulai aksinya, Bang menghubungi sedetektif dan diketahuilah jika sebenarnya teman dari istrinya bukan ibu kandung dari Yunji. Dan orang yang ada di balik semua ini adalah seorang hakim kepala kejaksaan provinsi. Makanya pergerakan mereka selama ini bisa aman karena hakim inilah yang melindunginya. Lagi-lagi manusia sampah seperti ini tapi bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Mengetahui hal itu, Bang hanya menyuruh si detektif untuk membantunya. Singkat waktu, Bang yang sudah tiba di tempat langsung membrutal dengan menghabisi semua penjaga di tempat tersebut. Kali ini Bang dibantu oleh si detektif. Tapi si detektif yang pada dasarnya memanglah orang jahat malah menodongkan senjatanya kepada Bang. Tetap dengan gaya santainya, Bang dibawa menemui si jaksa yang terlihat sangat tengil karena merasa memiliki banyak penjaga. Si hakim kemudian menyuruh si detektif untuk menghabisi Bang, sedangkan dia akan membobok celengan siswi SMA yang dipesannya. 정리 좀 부탁드릴게요. 걱정 마십시오. 저 아저씨 Tapi saat akan dibawa ke tempat lain untuk dihabisi, Bang dengan cepat melumpuhkan si detektif. Begitu juga dengan anggota lain yang datang untuk membantu. Di sini Bang mengatakan jika dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap agar dia bisa melihat sendiri wajah dari si hakim. Dengan begitu, dia bisa mengetahui orang yang ada di balik semua ini. Kemudian si detektif pun berakhir tewas di tangannya Bang. Tapi untuk ketiga kalinya, dia kembali berhadapan dengan si Pirang. Tampaknya kali ini adalah ronde terakhir dari pergelutan mereka. Di ronde ketiga ini barulah terjadi adu mekanik yang sangat epik di antara mereka berdua. Mereka berduel jarak dekat sambil melepaskan tembakan. Tapi setelah mengeluarkan semua kemampuannya, si Pirang yang merupakan mantan pasukan khusus Rusia ternyata belum cukup untuk mengalahkan skill dari Bang yang terlihat tetap santuy. Dia pun berakhir tewas di tangan Bang. Si hakim yang sudah selesai ngaduk kali ini terlihat sudah tidak tengil lagi setelah melihat Bang berada di ruangannya. Saking kena mentalnya, dia pun nurut saat disuruh duduk dan berdiri saat Bang ikut berdiri. Dia yang sudah ketakutan mencoba membujuk Bang agar bekerja sama dengannya. Karena dia seorang hakim, dia bisa membantu Bang lolos dari jeratan hukum. Dan si hakim akan melimpahkan semua kejahatan ini kepada si detektif dan si wanita teman istrinya. Tapi karena Bang sangat muak dengan jenis manusia seperti si hakim ini, dia pun menghabisinya bahkan sambil nyengir. Karena sudah mengetahui fakta jika teman istrinya adalah orang jahat, Bang langsung menyusul istrinya dan secara diam-diam masuk ke mobil si wanita. Dia kemudian menyuruh si wanita untuk pergi ke suatu tempat. Sebelumnya Bang bertanya kenapa dia mengincar istrinya.
Si wanita mengatakan jika dia hanya mengetahui jika suami temannya itu memiliki rumah yang mewah. Tapi apesnya, dia tidak mengetahui jika si suami merupakan mantan pembunuh bayaran profesional. Alhasil, dia pun juga tewas di tangannya Bang. Setelah semuanya berakhir, film ditutup dengan Bang yang menemui istrinya yang sangat dia cintai. Dia juga memutuskan untuk merawat Yoonji sampai dia dewasa.